Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi P3K ya, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2024 ini. Jadi kemarin di tanggal 1 November 2024 adalah hari terakhir ya, di mana masing-masing instansi harus sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi P3K untuk tahap 1 ya, atau gelombang 1. Dan tentunya selamat bagi teman-teman yang lolos seleksi administrasi. Teman-teman tinggal mempersiapkan untuk mengikuti seleksi kompetensi. Dan bagi yang jumlah pelamar lolos seleksi administrasinya sama, maksimal sama ya dengan formasi yang dibuka, tentunya selamat karena teman-teman saya yakin pasti diterima sebagai P3K. Dan kali ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan seleksi administrasi ini. Jadi ternyata masih ada ya dari teman-teman honorer yang tidak lolos seleksi administrasi. Dan penyebab utamanya adalah karena ketidaksesuaian ijazah gitu ya, atau kualifikasi pendidikan yang dimiliki. Dan hal ini terjadi di Pemkab Natuna ya. Ternyata masih ada juga yang tidak lolos seleksi administrasi gara-gara ketidaksesuaian pendidikan yang dimiliki. Dan saya yakin lah mungkin tidak banyak ya yang tidak lolos seleksi administrasi. Artinya kebanyakan dari pelamar memang sudah memenuhi syarat dan lolos seleksi administrasi. Karena memang sudah disaring ya, yang bisa mendaftar adalah ex tenaga honorer K2, kemudian tenaga non ASN yang masuk database BKN dan juga pelamar prioritas. Dan kali ini kita akan coba lihat beritanya ya, berkaitan dengan penyebab utama kenapa teman-teman tidak lolos seleksi administrasi. Langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan penyebab utama ya, teman-teman honorer gagal lolos seleksi administrasi untuk gelombang pertama. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya penyebab utama honorer gagal seleksi administrasi P3K 2024. Oh alah, kita coba bacakan ya. Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sudah mengumumkan hasil seleksi administrasi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Pengumuman hasil seleksi administrasi P3K 2024 sudah dipublikasikan pada Rabu 30 Oktober 2024 di website BKPSDM Natuna. Hasil seleksi administrasi sudah kita umumkan hari Rabu lalu, kata Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia BKPSDM Natuna, Muhammad Alim Sanjaya saat dikonfirmasi dari Natuna, Jumat 11 November 2024. Dia menyebutkan, sebanyak 1.784 pelamar P3K di lingkungan Pemkab Natuna dinyatakan lulus seleksi administrasi. Dia menjelaskan, ada beberapa pegawai honorer yang dinyatakan tidak lulus seleksi. Penyebabnya antara lain adanya ketidaksesuaian pendidikan, surat-surat pendukung untuk jabatan yang dilamar, dan hal lainnya. Ada beberapa faktor penyebab, yang paling utama ketidaksesuaian pendidikan, ujarnya. Dikatakan, pelamar yang dinyatakan tidak lulus bisa melihat penyebabnya di akun SSCSN yang dimiliki dan diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan paling lama 3 hari, yakni 2-4 November 2024. Panitia seleksi dapat menerima sanggahan apabila kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar, katanya. Disebutkan bahwa kuota P3K 2024 Pemkab Natuna hanya 570 formasi. Jumlah formasi tersebut belum bisa menampung seluruh pegawai non-ASN atau honorer yang ada di instansi Pemkab Natuna. Pemkab Natuna tidak bisa mengajukan permohonan pengadaan P3K dalam jumlah banyak. Alasannya anggaran yang dimiliki terbatas. Jika dipaksakan membuka banyak formasi, maka akan menghambat kegiatan pembangunan dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kita, Pemkab Natuna, ajukan secara bertahap sesuai dengan kekuatan anggaran, ujarnya. Dia mengingatkan kepada pelamar yang lulus seleksi administrasi untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi kompetensi dasar. Seharusnya seleksi kompetensi gitu ya, nggak pakai dasar. Karena memang untuk P3K itu nggak ada SKD.
adanya hanya seleksi kompetensi yang terdiri dari manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi intinya teman-teman mungkin yang akan mendaftar sebagai P3K untuk gelombang kedua harus benar-benar diperhatikan ya terkait dengan kualifikasi pendidikan. Jadi teman-teman harus mendaftar formasi yang kualifikasi pendidikannya memenuhi syarat gitu ya. Kalau tidak memenuhi syarat atau ijazahnya tidak sesuai gitu ya, pasti akan tidak lolos seleksi administrasi. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.